Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat Islam dan diberi sehat walafiat, kita pada malam hari ini masih bisa berkumpul kembali di majelis taklim Mushola Syekh Istiqomah dalam rangka mengumpulkan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi ataupun mengaji. Yang alhamdulillah guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Muthalib sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat berkirim salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita yang dikasihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan berkesudahan pada malam hari ini. Para jemaah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab fikih di kitab Baitul Badi'ah di halaman 44 saja. Di halaman 44 di bab syurutis shalah. Ya, di bab syurutis shalah. Sudah buka. Baik, untuk mulai malam hari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara ini kepada kita, waktu dan depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال تعالى في آياته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pengurus mushola, pengurus wilayah di khusus yang ada di Talim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim, dengan bersilaturahmi, dengan mempelajari hukum Allah, kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam mari kita tersenyumkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah. Lanjutan tadi kita pada malam ini bermetode fikih mempelajari cara ibadah di Allah Subhanahu wa taala dengan kita Baitul Badi'ah atau yang layar yang malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 44 baris terakhir syurutus. Silakan dicari dan diperhatikan dan kita buka saja tadi kita sama-sama jawab Al-Quran surah Al-Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kami. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita,
muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan Allah dan terima amal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan banyak umur, selalu sehat walafiat, mudah-mudahan semuanya ya kita sudah tujuan dalam ibadah kita kepada Allah, terutama dalam kemis ini adalah kita sudah berada di tahun Hijriah 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kehidupan kita di tahun ini lebih baik daripada kehidupan kita di tahun yang kemarin. Syarat Rasulullah wa berbahagia Syekh Nabi Muhammad kita mengisi Al-Fatihah. Baik, pada yang kedua kita jadikan kepada Bapak Om yang sudah seorang pengajarnya, dulu sudah mengenal yang pahala al-Fatihah dikhususkan kepada almarhumah Ibu Narmi binti Sami, dan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah dan terima amal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin silakan diperhatikan baru syurutis sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syurutis sholati, ini bab menerangkan syarat-syarat sahnya sholat. Dalam sholat dan dalam ibadah yang lain itu tidak terlepas dari namanya syarat dan rukun. Sholat ada syarat dan rukun sholat. Zakat ada syarat dan rukun zakat. Puasa ada syarat dan rukun puasa. Haji malah tambah ada syarat dan rukun serta wajib haji. Apa yang dimaksud dengan syarat? Ini sebenarnya pertanyaan klasik, sudah berkali-kali ditanyakan. Saya ngecek lagi, ada yang ingat nggak bagaimana definisi syarat? Woi, orang tua lagi banyak lupa. Lihat kita ya. Yang namanya syarat adalah wajib tamaro. Ma wajaba sesuatu yang wajib, tamaro dan tetap harus ada sampai selesainya sholat. Itu syarat. Seperti salah satu syarat sahnya sholat harus punya wudu. Punya wudu itu bagi sholat hukumnya wajib. Dan wastamaro, keberadaan wudu di dalam sholat harus nempel dari mulai sholat sampai berakhir sholat.
Itu namanya istamarah. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun itu definisinya adalah ma wajaba tapi wan kotoran, sesuatu yang wajib tapi terputus hanya kadang-kadang. Ambil salah satu contoh, rukun sholat adalah baca Fatihah. Pertanyaannya, apakah sholat itu penuh dengan baca Fatihah dari mulai sampai akhir? Tidak. Wan kotoran, hanya sekali-kali aja baca Fatihah. Yang kedua, rukun sholat umpamanya sujud. Apakah sholat itu sujud terus dari awal sampai akhir? Tidak. Hanya sekali-kali saja sujud. Itu namanya wan kotoran. Itu bedanya antara syarat dan rukun. Ingat ya, soal malam ini mah ingat. Tapi nggak tahu besok. Nah, syarat sholat itu begitu. Dengan definisi yang agak panjang, coba simak kalimat saya. Yang namanya syarat itu ma kharaja 'anil mahiyati yusaddaqu 'alaiha wa 'ala ghairiha. Syarat itu ma kharaja 'anil mahiyah, sesuatu yang keluar dari rangkaian sholat. Seperti wudu. Apakah kita berwudu setelah sholat apa sebelum sholat? Sebelum sholat. Ma kharaja 'anil mahiyah, keluar dari rangkaian sholat. Tetapi yusaddaqu 'alaiha, dibenarkan adanya wudu di dalam sholat. Karena sholat kalau tidak ada wudu batal hukumnya. Maka dibenarkan adanya wudu di dalam sholat. Tetapi wa'ala ghairiha, tidak cuma sholat yang butuh wudu, tetapi pegang Al-Quran juga butuh wudu. Tawaf juga butuh wudu. Membawa Al-Quran juga butuh wudu. Itu namanya syarat. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun, ma dakhala bil ma'iyah, sesuatu yang masuk dalam koridor ibadah, sudah di dalam rangkaian sholat. Seperti sujud, kita melaksanakan sujud sudah termasuk sholat apa belum? Sudah. Dakhala bil ma'iyah, di dalam rangkaian sholat. Yusaddaqu 'alaiha, dibenarkan adanya sujud di dalam sholat. Karena kalau sholat tanpa sujud tidak sah. Tetapi la 'ala ghairiha, tidak dibenarkan adanya sujud di luar sholat. Baca Quran apakah perlu sambil sujud? Tidak. Tawaf apakah perlu sambil sujud? Tidak. Bawa Quran apakah perlu sambil sujud? Tidak. Cuma dibenarkan adanya di dalam sholat. Itu namanya rukun. Pusing bikin apa ini? Betul ya? Nyanyi kasidah mengatakan belajar di waktu kecil bagikan bukir di atas air. Saya hafalnya itu sejak kecil. Maka insya Allah sampai sekarang sampai masih hafal. Kubil baru mendengar sekarang, hafal sekarang. Tapi enggak saya jamin keluar dari musola masih hafal. Bagikan mungkin di atas air. Pahamnya cepat, ngertinya gampang, tapi lupanya lebih gampang lagi. Nggak tahu Benny, apa namanya?
syurutul sihhati sholati arba'atun. Syarat-syarat untuk sahnya sholat ada 4. Ingat baik-baik, syarat sahnya sholat itu cukup simpel, cuman ada 4. Al-awwalu taharatu 'anil hadatsain. Yang pertama ialah suci dari 2 hadas. Untuk sah sholatnya kita harus suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu ada berapa orang Bu yang ngaji malam ini? 3 orang. Tolong ajak yang lainnya ngaji, karena mungkin kalau kita panjang umur ngaji Riyadul Badiah ini kajian terakhir nih. Setelah ini kita pindah kitabnya ke Fathul Qorib, nggak lagi balik ke Riyadul Badiah. Jadi kalau nggak ngaji fase ini nanti ketinggalan hukumnya. Karena tahun depan insya Allah kalau panjang umur kita tidak Riyadul Badiah lagi bagi tingkat kitabnya lebih tinggi daripada ini Fathul Qorib. Makanya yang ngaji sekarang tolong rekam di memori hati masing-masing. Yang pertama, orang yang sholat itu harus suci. Suci apanya? Lihat di layar. At-taharatu jami'il badan, suci seluruh badannya, baik anggota wudu maupun bukan anggota wudu. Wa'adhatil wudu'i karuan anggota wudunya. Berbeda dengan sahnya wudu. Kalau sahnya wudu, sah wudunya kalau anggota wudunya suci, walaupun anggota lainnya belum suci. Oleh karena itu kesimpulannya, orang berwudu dia habis berak belum cebok, maka wudunya sah walaupun dia belum cebok. Karena yang diharuskan suci cuma anggota wudu, tapi sholat harus suci. Taharatu jamil badan, seluruh badannya. Wa aqdamil wudu'i karuan apalagi anggota wudu. Anil hadas ini dari 2 hadas, al-akbari baik hadas besar, wal asghari maupun hadas kecil. Bagaimana mensucikan hadas besar dan hadas kecil? Bima'in, mensucikannya dengan menggunakan sarana air, autorodin atau sarana tanah, wajadahu yang ia temukan, baik wudu ataupun tayamum, sama saja suci. Itu yang pertama. Dan juga wa'anin najasati, dan dari najis allati la yukfa anha, yang tidak dimaafkan anha daripadanya, juga harus dalam keadaan suci dari najis yang ada di badan. Najis yang ada di badan tidak memenuhi syarat untuk kesusahan puasa. Lihat di layar Bapak. Hatta dakhila anwi, sampai-sampai lubang hidung itu tidak boleh ada najis. Jadi kalau orang mimisan memaksakan sholat, maka sholatnya tidak sah, karena di lubang hidungnya ada darah yang hukumnya najis. Aulamihi, atau mulutnya yang berdarah, au ainihi, atau matanya yang berdarah. Itu semua membatalkan sholat.
Bahkan walau akala mutanajjisan, kalau seseorang memakan makanan yang mutanajjis, walam yuksal famuhu, sedangkan mulutnya belum sempat dicuci, lalu sholat, yang melaksanakan sholat, maka lam tasihha sholatuhu, tidak sah sholatnya. Nah, kalau dihukumi lebih dalam, najis itu kan ada dua, najis zahir, najis hakiki. Haram zahir, haram hakiki. Haram bil quwwah, haram bil faqri. Najis bil quwwah, najis bil faqri. Makan bangkai najis itu tidak sah sholatnya kalau mulutnya belum dicuci. Makan goreng pisang di warung tapi nggak bayar, itu kan sama juga, haram juga. Bayar si satu mah cuma darmaji, ngadahar 5 ngaku itu kan termasuk najis hakiki. Maka jawabannya lam tasihha sholatu fi mri'in. Ayo yang suka darmaji ini. Ngeri juga. Wal malbusi, dan pakaian yang kita pakai, baju kita najis apa enggak, sarung kita najis apa enggak. Maka kepada ibu-ibu saya tekankan, perhatikan kalau ibu nyuci baju suami yang suka dipakai sholat, jangan dicampur dengan baju atau celana anak kecil yang masih ngompol. Karena kalau cucian itu dicampur antara baju dewasa yang suka pakai sholat dengan bocah yang najis, walaupun pakai rinsok 10 kilo, itu tetap hukumnya najis. Bersih tapi tetap najis. Karena bersih belum tentu suci, kotor belum tentu najis. Hati-hati. Itu akhirnya. Najis hakikat bagaimana? Ketika kita mau sholat, ingat-ingat baju ini dapatnya dari mana? Oh, beli, udah sama Allah. Udah. Oh, baju ini dulu dapat lembet nih. Orangnya meleng langsung disabet. Mohon jangan pakai sholat. Mohon jangan pakai sholat. Enggak sah. Nah, kalau ngutang ada hukumnya, boleh. Ada hukumnya, karena bayar. Kecuali ngutangnya ada niat nggak bayar. Ini juga ya. Beli, duitnya dari mana? Nipu, sama aja. Sarung dari mana? Nyolong, sama aja. Untung saya setiap tahun dikasih sarung, saya beli cukup kamu buat sholat. Wal makani dan tempat yang kita gunakan, tempat itu juga harus suci. Nah, mohon maaf Pak Haji, kalau boleh saya tanya, musola ini udah ada sertifikatnya belum? Sudah, berarti sudah sah, baik secara agama maupun negara. Udah dapat juga, kok saya belum dapat? Oh beda. Kan saya belum lagi nggak dapat. Oh langsung. Wasani, dan yang kedua, satrul aurati, menutup aurat. Syarat sahnya sholat yang kedua adalah menutup aurat.
Bapak dan Ibu perhatikan kalimat saya. Syarat sholatnya, sholat yang kedua adalah menutup aurat. Bukan tidak boleh kelihatan aurat, bukan. Tapi menutup aurat. Oleh karena itu, ketika aurat kita terbuka, walaupun tidak ada yang lihat, itu sholatnya tetap batal. Karena di sini satu aurat menutup aurat, bukan kelihatan aurat, bukan. Karena kalau bicara kelihatan aurat, nah di sini dijelaskan. Min a'lal badan, dari sebelah atas harus tertutup. Oleh karena itu kalau kita sholat pakai bajunya, baju ondel-ondel dipotong atasnya, dari atas kelihatan bosernya, itu tidak sah sholatnya. Wajana bunyihi, dan samping kanan kiri depan belakang tidak kelihatan. Tidak disyaratkan menutup aurat dari sebelah bawah, tidak disyaratkan. Oleh karena itu kalau kita di kampung sholat di musola, yang musola itu masih pakai amben pelupuh bambu, kita sholat di musola yang pelupuh bambu, anak kecil main wudhu, masuk ke kolong, anak kecil ke kolong ngambil wudhu, kalau melihat ke atas wudhunya malah di atas. Ini wudhunya di atas. Apakah batal sholatnya? Tidak, karena tidak disyaratkan menutup dari bawah. Cukup dari atas dan dari samping kanan kiri, depan dan belakang. Lil qadri, itu juga bagi orang yang mampu untuk menutup aurat. Dan zaman sekarang itu sudah tidak ada yang tidak mampu sekadar menutup aurat. Walau sholat di dzulmatin, walaupun dia sholat di tempat yang gelap, munfaridan anin nasi, menyendiri jauh daripada manusia. Nah ini karena syaratnya harus menutup aurat, bukan tidak boleh kelihatan aurat. Maka walaupun kita sholat di tengah gelap malam, di kamar pribadi, kamarnya dikunci, kamar itu di rumah pribadi, rumahnya juga dikunci, rumah itu ada di gudang pribadi, gudangnya juga dikunci, gudang itu ada di komplek pribadi, kompleknya juga dikunci, komplek itu ada di tanah pribadi, area yang dikunci, 7 lipat kunci. Kita sholat di dalam kamar pribadi itu tetap tidak sah kalau tidak menutup. Tidak ada yang melihat manusia, tapi tetap tidak sah karena syaratnya harus menutup. Bukan berarti tidak kelihatan aurat, bukan. Tidak ada urusan dengan ada yang melihat atau tidak. Nah, wa auratu dzakari, aurat laki-laki wal amati dan amat, wanita budak kalian bis sholati, di dalam sholat, ma baina surati wa rukbati, ialah apa yang ada di antara pusat dan lutut. Lakin yajibu alaihi masatru surati wa rukbati aydan, tetapi wajib kepada laki-laki dan amat menutup aurat dan lututnya pula. Ini sudah kita pahami dari dulu. Cuman akan saya tambahkan, sebenarnya menutup aurat itu tidak cuma diwajibkan ketika kita sholat saja, tapi menutup aurat itu diwajibkan walaupun kita tidak sedang sholat. Di luar sholat juga aurat harus ditutup. Walaupun kita ngobrolnya sama-sama laki-laki, jangan berpikiran sama-sama laki-laki ini gak ada nafsu. Bukan soal nafsu dan tidaknya, ini perintah Allah. Sekarang contohnya batal wudu karena bersentuhan dua lawan jenis laki-laki dan perempuan. Apakah kalau undang memegang nenek-nenek 90 tahun nafsu nggak dong? Apakah lalu nggak batal wudunya?
tetap ada, bukan soal nafsu. Tapi memang hukum menjelaskan begitu, bukan soal nafsu, bukan. Tapi memang hukumnya batal. Begitu juga menutup aurat ketika kita mau bersama-sama laki-laki sekalipun itu haram, walaupun sama-sama laki-laki. Maka mulai sekarang jangan sekali-kali kita pakai celana pendek di atas dengkul, jangan. Itu haram. Ada kan celana sekarang enak yang di bawah dengkul itu, malah keren lagi. Itu pakai celana begitu. Sedangkan wa auratul furwatil kamilah, dan aurat perempuan yang merdeka, jami'u badaniha, yang sempurna ialah semua badannya, ilal wajha wal kafain, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau aurat wanita yang merdeka, yang wajib ditutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan boleh terbuka. Maka ibu-ibu kalau sholat wajahnya masih kelihatan nggak masalah, telapak tangannya masih kelihatan nggak masalah. Bahkan di kitab lain sampai punggung jari tangan masih kelihatan nggak masalah. Tidak mesti pakai mukena yang ada jarinya di belakang itu, nggak mesti pakai kaos tangan, enggak. Karena itu bukan aurat di dalam sholat. Tetapi waman ajazan, dan barang siapa yang tidak mampu ansatri aurat ini dari menutup auratnya di sholat, di dalam sholat, sholat, maka dia harus sholat arian sambil telanjang. Kepada siapapun yang betul-betul tidak mampu membeli alat tutup aurat karena memang sudah tidak ada dana sama sekali, sedangkan waktu sholat sudah masuk, maka sholatlah dengan telanjang. Jangan dibayangin bil, dengerin doa. Sah sholatnya, sah. Maka di sini dikatakan, ditaukidkan wala i'adat alaihi, dan tidak usah mengulangi sholat kepadanya, karena sholat dalam keadaan telanjang itu sudah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang sungguh-sungguh tidak punya kain untuk menutup aurat. Tapi di zaman sekarang sih kayaknya mustahil ya. Jangan jadi alasan nyolong pakaian untuk sholat, karena kalau saya nggak nyolong pakaian nggak bisa sholat, itu alasan yang diada-ada. Hukum memperbolehkan sholat sambil telanjang dan sah itu. Wasamisu, syarat sahnya sholat empat yang sudah kita bahas buat, berarti buat lagi akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.